Aib adalah sesuatu yang dianggap kekurangan, celah, atau kekurangan pada seseorang, baik dalam hal fisik, akhlak, atau tindakan. Dalam Islam, menjaga aib berarti tidak mengungkapkan kelemahan atau kesalahan orang lain yang bisa merendahkan atau mempermalukannya di hadapan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz zuhni inna ba'daz zuhni ismun wa la tajassasu. Inna ba'daz zuhni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Man satara aurata akhihil muslimi satarallahu auratahu yaumal qiyamati wa man kasafa aurata akhihi aurata akhihil muslimi kasafallahu auratahu hatta yafduhahu biha fi baiti. Artinya, barang siapa yang menutupi aib saudaranya muslim, Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang mengumbar aib saudara muslim, maka Allah akan mengumbar aibnya hingga terbukalah kejelekannya di dalam rumahnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Membuka aib orang lain seolah zaman yang sekarang menjadi perkara yang sangat remeh, ringan. Dengan mudahnya kita membicarakan cacat atau celah pada orang lain, sehingga begitu mudah sekali melacur dari lisan kita. Kita lupa, sahabat semua, kita membuka aib orang lain, membicarakan kekurangan, keburukan, celah orang lain, seolah-olah diri kita ini sempurna. Tidak ada cacat, tidak ada celah, tidak ada dosa. Ada pepatah yang sering kita dengar, kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Apa maksud dari pepatah ini? Kita ini sering disibukkan dengan hal-hal yang sia-sia, sibuk dengan kekurangan orang lain, sibuk dengan aib orang lain, sementara lupa aib diri kita sendiri yang banyak ini justru tidak diperhatikan. Apa yang sebenarnya kita dapatkan ketika membuka aib orang lain, sahabat sekalian? Kepuasan, kesenangan, bahagia. Kita menjatuhkan kehormatan orang lain. Kita melakukan perbuatan itu tanpa kita berpikir apa dampak di dunia dan dampak di akhirat untuk kita sendiri. Padahal Allah SAW berfirman, Innamal mu'minal ikhwat. Setiap mukmin itu bersaudara. Seorang muslim, kata Rasulullah, terhadap muslim yang lainnya ibarat satu tubuh. Kalau ada satu tubuh yang sakit, maka bagian tubuh yang lain juga merasakan hal yang sama. Mari kita lihat perkataan atau sabda dari Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Kemudian dalam Hasyi Abu Wadud dikatakan hadis ini adalah hasa syahih. Rasulullah SAW bersabda, wahai sekalian orang yang beriman, dengan lisannya dan iman itu belum ada dalam hatinya, janganlah kalian mengghaibah, membicarakan keburukan kaum muslimin. Jadi teman-teman sekalian, kita membuka aib orang lain, maka diri kita yang juga punya banyak sekali aib ini pun pastinya akan dibuka oleh Allah SAW. Sebaliknya, kalau kita tutup aib orang lain, maka Allah akan menutup aib kita. Cara menjaga aib orang lain, yang pertama tidak membicarakan keburukan. Hindari gibah atau membicarakan keburukan orang lain di hadapan orang lain. Yang kedua, menasihati secara pribadi. Jika mengetahui kesalahan atau kekurangan seseorang, nasihati secara pribadi dengan cara yang bijak.
Yang ketiga, menjaga kepercayaan. Jika seseorang curhat atau menceritakan masalah pribadinya, kita harus menjaga kepercayaan dan tidak membocorkan kepada orang lain. Ada pengecualian dalam menjaga aib. Yang pertama, demi kemaslahatan umum. Terkadang, membuka aib diperlukan jika hal tersebut dapat mencegah kerusakan atau kemudaratan yang lebih besar. Misalnya, dalam kasus kesaksian di pengadilan atau mencegah orang lain dari kezaliman. Dengan lisan, kita dapat membaca Al-Quran, berzikir, dan bertasbih. Namun, dengannya juga kita dapat menggibah, mengadu domba, bahkan mengumbar aib orang. Maka dari itu, berhati-hatilah dalam menggunakan lisan. Semua luka dapat disembuhkan, kecuali luka yang datangnya dari lisan.